Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Portugal favorit lawan Maroko, Spanyol juga begitu. Portugal jelas diunggulkan saat menghadapi Maroko di perempat final Piala Dunia 2022. Winger Portugal Bernardo Silva mewanti-wanti timnya terkait potensi lawan. Silva mengingatkan, mesti berkaca pada kekalahan Spanyol. Spanyol kemarin juga favorit, tetapi faktanya mereka kalah. Maroko itu tim yang sangat agresif. Dan pertandingan nanti akan berbeda dari Swiss, yang bermain lebih terbuka. Mereka itu tim dengan karakteristik yang lain, ungkap Bernardo Silva. Giroud peringatkan Inggris, Mbappe belum capai puncak performa. Prancis akan mengandalkan ketajaman Kylian Mbappe saat menghadapi Inggris di perempat final. Striker Prancis Olivier Giroud percaya Kylian Mbappe masih bisa meningkatkan lagi. Performa cemerlang Mbappe pastinya menjadi kabar buruk bagi Inggris. Mbappe itu menakjubkan dan masih sangat muda, yang artinya mengerikan karena dia masih bisa meningkat. Kita belum melihat versi terbaik dia. Kuharap hal itu segera tiba dan dia akan mematahkan semua rekor, kata Giroud. Satu penyesalan Luis Enrique. Pelatih Spanyol Luis Enrique menyesali satu keputusannya ketika kalah dari Maroko. Sebelum memasuki adu penalti, Enrique memasukkan Pablo Sarabia pada menit ke-118. Sarabia sempat mendapat dua peluang untuk mencetak gol sebelum babak adu tos-tosan. Enrique sebenarnya tidak punya keluhan atas performa Spanyol. Mantan pelatih Barcelona itu cuma menyesalkan keputusannya yang terlambat memasukkan Sarabia. Saya tidak menyalahkan para pemain, saya cuma sebal dengan satu pemain yaitu Pablo Sarabia. Dia menunjukkan bahwa dia pantas main lebih awal, kata Enrique. Bos PSG terpesona banget sama Bellingham? Angkut nih. Jude Bellingham tampil apik bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Penampilannya sejauh ini diperkirakan mendongkrak popularitas di kalangan peminatnya. Liverpool disebut-sebut sebagai tim yang telah menjadikan Bellingham prioritas. Sementara Real Madrid kabarnya juga berminat. Kini Paris Saint-Germain juga secara terang-terangan terpesona. Semua orang menginginkannya, saya enggak akan menyembunyikan itu. Dia di klubnya dan kami menghormatinya. Jadi kalau kami ingin berbicara dengannya, kami akan berbicara dengan klub dulu, kata Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Striker Argentina Lautaro Martinez gunakan painkiller agar bisa main di Piala Dunia 2022. Demi membela Argentina di Piala Dunia 2022, Lautaro Martinez harus bermain dengan bantuan painkiller atau pereda rasa sakit. Hal itu diungkapkan agennya Alejandro Camacho. Camacho mengungkapkan kalau kliennya memiliki masalah ankle yang cukup serius. Agar bisa tampil, Lautaro pun menerima sentuhan medis berupa suntikan penghilang rasa sakit. Posisi penyerang berusia 25 tahun itu saat ini digeser oleh Julian Alvarez. Camacho menilai hal itu tidak ada masalah buat Lautaro. Kecewa, Cristiano Ronaldo didesak kakaknya untuk tinggalkan skuad Portugal di Piala Dunia 2022. Secara mengejutkan, pelatih Portugal Fernando Santos memutuskan untuk menaruh Ronaldo di bangku cadangan. Portugal justru tampil menggila tanpa Ronaldo. Sepertinya Santos kini harus kembali mencadangkan Ronaldo di laga perempat final melawan Maroko jika ingin timnya tampil fluid. Kakak Ronaldo, Katia Aveiro, merasa kecewa dengan keputusan Fernando Santos yang tak menurunkan CR7 sejak menit pertama. Lebih lanjut, Katia pun mendesak Ronaldo agar berhenti dari skuad Portugal dan pulang ke rumahnya di mana ia sangat dicintai oleh keluarganya. Joao Felix harus cari cara tinggalkan Atletico Madrid. Joao Felix jadi salah satu pemain paling bersinar dalam skuad Portugal di Piala Dunia 2022. Permainan apik Felix di Portugal ini begitu kontras dengan performanya di Atletico Madrid. Dia harus mengikuti filosofi defensif di Atletico Madrid, padahal potensinya lebih dari itu.
Diduga gaya main ini justru menghambat perkembangan Felix. Gaya bermain di Portugal dan di Atletico berbeda. Ketika kondisinya mendukung, segalanya jadi lebih baik, ujar Felix. Komentar itu mengindikasikan bahwa Felix sendiri sudah tahu situasinya, bahwa dia tidak bisa berkembang jika terus bermain di Atletico. Mau dapatkan Cody Gakpo, MU diminta tumbalkan Donny van de Beek. Sebuah saran diberikan Sven-Göran Eriksson agar Manchester United memenangkan perburuan Cody Gakpo, yang menilai setan merah bisa menawarkan Donny van de Beek ke PSV Eindhoven agar Gakpo bisa pindah ke Old Trafford. Ia percaya bahwa pertukaran ini akan menguntungkan kedua belah pihak nantinya. Menurut Eriksson, baik MU dan PSV sama-sama diuntungkan dengan pertukaran van de Beek dengan Gakpo, karena kedua pemain itu merupakan pemain yang dibutuhkan masing-masing tim. Real Madrid akan penuhi tuntutan transfer 72 juta euro dari Palmeiras untuk datangkan Endrick. Real Madrid unggul dalam perburuan untuk merekrut Endrick. Bintang muda Brazil yang sedang naik daun itu, Real Madrid dikabarkan bersedia memenuhi permintaan Palmeiras senilai 72 juta euro untuk transfer Endrick dan akan mengontraknya pada 2024. Juara Eropa dan Spanyol itu akan membayar biaya transfer dengan menyicil hingga sang striker pindah pada Juli 2024 saat ia berusia 18 tahun dan berhak pindah ke luar negeri. Ada andil Carlo Ancelotti di balik gacornya Vinicius Junior bersama Brasil di Piala Dunia 2022. Vinicius Junior menjadi starter di 3 dari 4 pertandingan Brasil di Piala Dunia 2022, mencetak 1 gol dan membuat 2 assist. Vinicius Junior memuji peran pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti yang sukses menjadikannya seperti sekarang ini. Saya berbicara dengan Ancelotti dan dia memberi saya banyak saran untuk membantu saya menjadi starter di Brasil. Dia membuat saya sangat percaya diri. Dia selalu keras dengan saya ketika memang diperlukan. Dia seperti seorang ayah bagi saya, ujar Vinicius. Lazio dan Felipe Ederson sepakati kontrak baru hingga 2027. Lazio dikabarkan telah mengadakan komunikasi dengan Felipe Anderson dan perwakilannya dalam beberapa pekan terakhir, dan kabarnya kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan kontrak baru winger asal Brasil tersebut. Anderson akhirnya bersedia menaikkan kontrak baru yang berdurasi 5 tahun dengan Daquil yang akan berakhir pada Juni 2027 mendatang. Ia juga mendapatkan kenaikan gaji setelah menaikkan kontrak barunya, yang mana ia akan menerima gaji bersih senilai 3 juta euro per musim termasuk bonus. Incar striker berpengalaman Real Madrid, Lazio sudah buka pembicaraan. Lazio dikabarkan sedang mengincar striker berpengalaman milik Real Madrid, Mariano Diaz, yang dipertimbangkan sebagai salah satu kandidat untuk menjadi pelapis Ciro Immobile. Klub ibu kota Italia tersebut bahkan telah membuka pembicaraan dengan agen sang pemain. Kontrak striker 29 tahun tersebut dengan Los Blancos akan habis di musim panas mendatang, membuatnya menjadi opsi menarik dan ekonomis. Sementara itu, Diaz akan senang bisa berkarir dan pindah ke Italia karena ia ingin mendapatkan menit bermain yang reguler setelah hanya menjadi penghangat bangku cadangan di Madrid. Barcelona disebut tak akan jual Franck Kessie pada Januari. Barcelona dikabarkan tidak mempertimbangkan untuk menjual salah satu gelandang bintang mereka Franck Kessie pada bursa transfer Januari mendatang, yang kontraknya berlaku hingga 2026 tersebut. Terlepas dari segala kabar yang beredar belakangan, menurut Marca tidak ada seorang pun di klub raksasa Katalan yang menginginkan Kessie untuk hengkang. Direktur sepak bola Matteo Alemany dikabarkan sudah menyampaikan kepada agen yang mewakili Kessie bahwa posisi ex-gelandang Milan itu aman di Camp Nou. Barcelona pantau striker muda Arsenal, Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli bersinar untuk Arsenal musim ini, selalu tampil sebagai starter dalam 14 pertandingan Premier League dan berkontribusi dengan 5 gol dan 2 assist. Kontrak Martinelli dengan Arsenal akan berakhir pada Juni 2024. Barcelona dikabarkan mengikuti bintang Arsenal Gabriel Martinelli dengan cermat dan bisa memutuskan untuk mengejar tanda tangannya di akhir musim. Peluang Blaugrana memboyong Martinelli musim panas mendatang akan semakin besar jika masih belum ada kontrak baru yang ditandatangani pemain asal Brazil itu di Emirates Stadium. Bertemu Stan Kroenke, Mikel Arteta bahas rencana transfer Arsenal.
Arsenal mungkin harus mengubah rencana mereka di bursa transfer Januari setelah Mikel Arteta bertemu dengan pimpinan klub Stan Kroenke di Los Angeles. Diperkirakan Arsenal akan memiliki sekitar 50 juta pound sterling untuk dibelanjakan pada Januari, tetapi mungkin harus menyusun daftar target baru setelah berita tentang cedera Jesus. Januari dikenal sebagai waktu yang sulit untuk merekrut pemain karena klub akan berusaha keras untuk mempertahankan aset utama mereka dan akibatnya harga pemain bisa dinaikkan. Luis Diaz mulai berlatih kembali bersama Liverpool. Penyerang asal Kolombia yaitu Luis Diaz sudah bisa berlatih kembali bersama Liverpool setelah sempat mengalami cedera beberapa waktu lalu. Kondisi Diaz sekarang sudah mulai membaik dan sang penyerang pun bisa ikut ambil bagian di sesi pemusatan latihan klub yang tengah berlangsung di Dubai. Setelah dari Dubai, mereka kemudian akan fokus menghadapi Manchester City di ajang Piala Liga Inggris pada tanggal 22 Desember. Luis Diaz pun diharapkan sudah bisa bermain di pertandingan tersebut meski hanya turun sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Kyle Walker belum punya rencana pensiun dari timnas Inggris. Kyle Walker akhirnya memberikan komentar terkait kabar yang menyebutkan dirinya akan mempertimbangkan pensiun dari skuad The Three Lions. Walker yang kini berusia 31 tahun memastikan bahwa dirinya hingga saat ini belum memikirkan untuk pensiun dari tim nasional. Jika masih dipercaya oleh pelatih Inggris, Walker tak menutup kemungkinan untuk kembali tampil di Piala Dunia 2024 saat usianya 34 tahun. Saya akan berusia 34 tahun di 2024 selama performa saya tetap bagus dan kondisi fisik tetap baik, serta manajer memilih saya, kita akan lihat, ujar Walker. Rodri sebut sepak bola tak kenal kata adil. Gelandang Spanyol Rodri masih terpukul dengan kenyataan tim Matador tersingkir dari Piala Dunia 2022 setelah dikalahkan Maroko dengan skor 3-0 melalui adu penalti pada laga 16 besar Piala Dunia. Spanyol menguasai permainan sepanjang 120 menit di pertandingan tersebut, namun gagal menciptakan gol. Hal itu disebabkan taktik parkir bus yang diterapkan Maroko, sehingga barisan depan Spanyol menemui jalan buntu. Laga pun harus diselesaikan melalui adu penalti. Sepak bola tidak mengenal keadilan. Sepak bola punya hal-hal seperti ini. Anda harus berasing. Dan kami gagal di adu penalti, ujar Rodri. Hansi Flick tetap pelatih Jerman setelah tersingkir di Qatar. Hansi Flick tetap dipertahankan sebagai pelatih Jerman meski Der Panzer babak belur di Piala Dunia 2022. Setelah kembali dari Qatar, Flick mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Bernd Neuendorf, presiden DFB. Setelah pertemuan, DFB mengkonfirmasi keputusan mereka untuk mempertahankan Hansi dan memberikan dukungan kepada pelatih 57 tahun tersebut. Flick akan tetap menjabat sebagai pelatih timnas hingga Euro 2024, turnamen yang akan digelar di Jerman. Sementara itu, Hansi Flick optimistis dengan peluang Jerman di Euro 2 tahun lagi. Antoine Griezmann beri pengaruh besar di Piala Dunia 2022. Antoine Griezmann belum mencetak gol di Piala Dunia 2022 sejauh ini, tetapi Griezmann tidak peduli karena ia menikmati comeback-nya di level tertinggi bersama juara bertahan. Tetapi ia berperan besar dalam perjalanan Les Blues sejauh ini. Griezmann mengaku bila dirinya memainkan permainan yang bagus. Griezmann yang tugasnya menghubungkan lini tengah dengan lini depan dalam peran di mana dia bertahan sebanyak dia maju. Griezmann jelas membuat segalanya lebih mudah bagi Deschamps yang telah memenangkan 75% pertandingan Piala Dunia sebagai pelatih. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!